Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee, seorang hamba Tuhan selama lebih dari 7 dekade di 5 benua, mencapai puncak ministrinya dengan pelajaran Hayat. Suatu pengkajian yang lengkap dan terperinci atas seluruh Alkitab, kitab demi kitab yang dia kerjakan selama 21 tahun. Pelajaran Hayat ini adalah dasar dari program kita hari ini yang mencakup beberapa cuplikan pendek dari berita-berita yang disampaikan secara lisan oleh Witness Lee. Baiklah, mari kita bergabung dengan program hari ini. 1 Korintus 6 ayat 12 berkata, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun." Apa artinya tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun? Program hari ini adalah program pertama dari 3 program yang akan membahas perkara penyalahgunaan kebebasan. Saudara Silitonga telah bergabung bersama kita di sini. Saudara Silitonga, saya sangat senang Anda dapat bergabung untuk program hari ini. Ya, Saudara Aldo. Saya juga sangat senang berada di sini. Berita ini mungkin sepertinya tidak terdengar hebat, tapi bagaimanapun kita tetap memerlukannya. Apalagi ini adalah firman Allah. Jadi kita tetap harus berusaha untuk setia dengan segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab bagi para pendengar kita. Saya rasa ini adalah perkataan yang penting dan kita tidak mau menghilangkan ayat apapun dari Alkitab. Saya rasa sebaiknya saya membacakan 1 Korintus 6 ayat 9-12 untuk memberi kita konteks dari program hari ini. Dimulai dengan ayat 9 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun." Saudara Silitonga, bisakah Anda memberi sedikit kata pembuka untuk program hari ini? Saya rasa kita semua sudah tahu bahwa 1 Korintus berurusan dengan banyak masalah besar. Di dalam ayat-ayat yang Anda baca barusan, terdapat sebuah daftar yang bagi saya kelihatannya adalah sebuah rangkuman dari masyarakat kita hari ini. Bukan hanya di negara ini saja, melainkan juga di seluruh bumi. Siapakah yang benar dan siapakah yang bukan penyembah berhala? Siapakah yang bukan pezina atau penipu atau semua hal lain yang Anda sebutkan tadi? Semua hal itu menggambarkan apa adanya umat manusia hari ini. Tapi ayat selanjutnya memberi kita beberapa dorongan nyata. Ayat tersebut mengatakan bahwa atas hal-hal itu ada beberapa dari antara mereka yang merasa bersalah. Itu menunjukkan bahwa ada kesempatan bagi orang-orang semacam ini. Ini mengingatkan saya pada fakta bahwa Paulus mengingatkan Timotius bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus tidak memisahkan dirinya dari semua hal ini. Tetapi walaupun begitu, tidak diragukan lagi, dia dijauhkan dari hal-hal itu. Walaupun demikian, Paulus menganggap dirinya sendiri sebagai orang berdosa, dan bahkan yang paling berdosa, karena dia menentang gereja. Dia menentang Kristus, dia juga menentang orang-orang Kristen, dan itu membuatnya menjadi orang yang paling berdosa menurut agamanya. Meskipun semua hal itu sangat menjijikan bagi kita dan sangat mengekspos seperti apakah umat manusia itu, namun kita harus menyadari bahwa kita semua memiliki beberapa hal seperti itu di masa lalu kita. Tetapi kita telah disucikan, kita telah dikuduskan,
dan kita telah ditebus. Kita telah dibawa ke dalam hubungan yang baru dengan Allah. Kita telah dipulihkan. Saya rasa sungguh luar biasa bahwa orang-orang seperti itu bisa diselamatkan. Tetapi ayat tadi juga mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya rasa kita perlu melihat apa artinya ini. Diampuni dari dosa-dosa Anda supaya bisa dibenarkan, bukanlah keseluruhan dari keselamatan kita. Saat kita membaca kitab 1 Korintus ini, kita akan melihat bahwa kitab ini penuh dengan masalah. Dan satu-satunya solusi dari masalah-masalah ini adalah diri Kristus sendiri. Saudara Silitonga, di dalam program kemarin kita membahas ayat 11 yang berbicara tentang disucikan dan dikuduskan. Kita membahas mengenai bagaimana penyucian dan pembersihan itu bukan hanya sekali saja, melainkan kita perlu secara terus-menerus disucikan dan dibersihkan. Jika tidak, hal-hal yang kotor ini akan ada bersama kita dan secara spontan akan muncul keluar dari diri kita. Dan penyucian serta pembersihan ini adalah dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, saya sangat terjamah dengan hal yang kita praktekkan kemarin, yaitu kita berlatih cara menyeru nama Tuhan yang akan membantu kita untuk mengalami penyucian dan pembasuhan secara praktis setiap hari. Menyeru nama Tuhan itu benar-benar suatu pembersihan. Saya tahu itu dari pengalaman. Ketika saya jatuh ke dalam hal apapun yang bertentangan dengan Tuhan, atau bertentangan dengan kebenaran, atau yang lain-lainnya, jika saya menyeru nama Tuhan, saya akan dibersihkan. Kontak saya dengan Tuhan akan disegarkan kembali. Jadi dibasuh dalam nama Tuhan dan oleh Roh Allah adalah sangat-sangat praktis dan sangat diperlukan. Sungguh, keselamatan itu jauh lebih besar daripada yang kita kira dahulu. Terima kasih Saudara Silitonga untuk kata pembukaannya. Kita akan melanjutkan dengan mendengarkan kutipan bagian pertama Saudara Witness Lee pada program hari ini. Bagian ini membahas mengenai menanggulangi penyalahgunaan kebebasan dalam hal makanan dan tubuh. Dalam 1 Korintus, Paulus menanggulangi hal-hal dalam satu urutan yang khas. Dalam berita ini, sampailah kita pada penanggulangan Paulus terhadap penyalahgunaan kebebasan dalam hal makanan dan tubuh, yaitu perkara keempat yang dibahas dalam surat kiriman ini. Makanan adalah untuk keberadaan manusia, dan pernikahan adalah untuk perkembangbiakan manusia. Keduanya perlu dan telah ditetapkan oleh Allah. Manusia berhak memanfaatkan keduanya. Baik makanan maupun pernikahan telah ditetapkan oleh Allah dan perlu untuk keberadaan manusia. Jika umat manusia mau hidup secara berkesinambungan di bumi bagi penggenapan kehendak Allah, maka manusia perlu makan dan menikah. Makanan tidak saja diciptakan oleh Allah, tetapi juga telah ditetapkan olehnya untuk keberadaan kita. Pernikahan adalah untuk perkembangbiakan umat manusia. Karena hal makan dan pernikahan telah ditetapkan oleh Allah, maka keduanya sah. Dalam setiap kasus, kita memiliki kebebasan. Kebebasan untuk makan dan kebebasan untuk menikah. Akan tetapi, manusia yang telah jatuh menyalahgunakan kebebasannya dalam hal-hal ini. Karena alasan inilah, maka setelah menanggulangi berbagai keinginan jiwani, nafsu daging, dan penuntutan hak-hak, Paulus beralih kepada masalah penyalahgunaan kebebasan. Kita telah melihat bahwa orang-orang jiwani membuka pintu untuk berbagai nafsu daging, dan manusia karnal akan menuntut hak-hak mereka. Setelah itu, sampailah kita kepada penyalahgunaan kebebasan. Dalam gereja, jiwa harus disangkal. Inilah dasar kehidupan gereja pada sisi negatifnya. Pada sisi positifnya, dasar kehidupan gereja adalah
kebenaran mengenai Kristus dan salibnya. Dalam kehidupan gereja, kita semua harus belajar menyangkal jiwa, yakni tidak memberikan tumpuan atau kesempatan sedikit pun, tidak membuka pintu bagi jiwa untuk melakukan sesuatu. Begitu kaum beriman di suatu gereja menjadi jiwani, maka kehidupan gereja segera berakhir. Sebab pintu bagi hawa nafsu daging akan terbuka, dan nafsu-nafsu itu akan membangkitkan penuntutan hak-hak. Bahkan keadaan itu akan menjadi dasar timbulnya penuntutan hak-hak dan juga penyalahgunaan kebebasan manusia. Sewaktu membahas hal-hal ini, kita menyadari bahwa urutan-urutan Paulus menanggulangi problem-problem di Korintus sungguh mengagumkan. Saudara Silitonga, urutan ini sungguh luar biasa. Dalam kitab 1 Korintus, Paulus mencatat banyak masalah, dan masalah-masalah itu dibereskan secara berurutan, bukan? Saya rasa ketika kita sampai pada masalah penyalahgunaan kebebasan dan penyalahgunaan penggunaan hak seseorang, maksud saya, menggunakan hak Anda memang kedengarannya baik, tetapi walaupun kebebasan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi menyalahgunakan kebebasan itu bukan hal yang baik. Bukankah begitu? Memang manusia paling suka berbicara tentang kebebasan dan hak. Konteks yang tercakup dalam berita ini adalah dua hal yang berkaitan dengan tubuh kita. Sebenarnya, kedua aspek itu berkaitan dengan tubuh kita adalah karena Paulus berbicara tentang makanan dan juga tentang pernikahan. Dua hal ini memang adalah hak kita, tetapi jika disalahgunakan, bisa menjadi kejatuhan kita. Paulus adalah orang yang belajar untuk hidup di dalam rohnya, dan belajar untuk mengatasi masalah-masalah di dalam rohnya dan oleh rohnya. Tapi saya khawatir bahwa banyak orang Kristen, termasuk kita semua, tidak begitu tegas dan jelas mengenai pembatasan atau pemisahan dari apa yang menjadi hak kita dan apa yang adalah penyalahgunaan hak. Kita tidak memiliki hak untuk melawan tubuh fisik kita. Kita diciptakan oleh Allah, dan tubuh kita adalah untuk Tuhan. Paulus berkata dalam bagian ini bahwa tubuh kita adalah untuk Tuhan, dan Tuhan adalah untuk tubuh kita. Tapi jika kita menyalahgunakan tubuh kita, kita akan kehilangan dasar untuk menjadi orang percaya yang sepenuhnya berkembang dan matang. Seorang Kristen yang penuh dengan Kristus sehingga bisa masuk ke dalam kerajaan. Karena pada bagian awal dari ayat-ayat yang Anda bacakan tadi, dikatakan bahwa orang seperti itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, untuk menjadi seseorang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak saja kita telah diampuni atas segala kesalahan masa lalu kita, tetapi kita juga benar-benar harus telah dicuci dalam nama Tuhan dan oleh roh Allah kita. Dan kita telah disempurnakan, yaitu telah belajar untuk tidak dikuasai oleh hal-hal yang berkaitan dengan tubuh kita, baik makanan yang kita makan, maupun kehidupan pernikahan yang merupakan memang hak kita. Tetapi kita tidak memiliki hak istimewa untuk menyalahgunakannya. Menyalahgunakan salah satu dari hal itu akan merusak bait Allah. Saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal yang Anda katakan, Saudara Silitonga, untuk memastikan apa yang didengar para pendengar sekalian adalah benar. Anda mengatakan bahwa dua perkara ini, yaitu perkara makanan dan perkara pernikahan, adalah dua hal yang menjadi hak kita. Sudah pasti bahwa jika Anda tidak memiliki kedua hal ini, tidak akan ada perkembangbiakan kehidupan di bumi ini, tidak akan ada anak-anak, dan orang-orang akan mati kelaparan. Jadi, untuk mempertahankan kehidupan di bumi bagi kepentingan Tuhan, kita harus memiliki dua hal ini. Namun masalahnya adalah ada begitu banyak penyalahgunaan yang berasal dari penyalahgunaan kebebasan atas dua hal ini. Bukankah demikian? Jika saya mengingat dan merenungkan kembali, memang sering saya memiliki keinginan untuk menikmati makanan tertentu. Tapi jika saya memuaskan keinginan saya, yang sebenarnya memang hak saya, jika saya melakukannya,
maka saya akan ditaklukkan di bawah nafsu makan saya. Akibatnya saya akan merusak tubuh saya, dan itu benar-benar akan merusak bait Tuhan. Karena Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi, saya sangat takjub, Saudara Aldo. Sangat takjub dengan cara Paulus menangani semua masalah yang ada di gereja di Korintus, yang sebenarnya cukup lazim terjadi di tengah-tengah begitu banyak orang Kristen hari ini. Sehingga masalah itu sampai hari ini masih tetap eksis. Dan satu-satunya solusi bagi mereka semua adalah pengalaman akan Kristus. Pengalaman akan Kristus ini akan menjadi kuasa yang bisa menjauhkan kita dari perhambaan di bawah segala macam penyalahgunaan, termasuk perkara makanan dan perkara pernikahan. Dua perkara yang sedang kita bicarakan hari ini. Ini adalah poin yang sangat penting, dan saya kira kita bisa membicarakannya lebih banyak lagi. Tetapi sebaiknya kita berhenti di sini dan melanjutkan ke bagian yang kedua dari Saudara Witness Lee. Mari kita mendengarkan Saudara Witness Lee. Dalam ayat 12, dua kali Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Pemakaian yang pertama dari kata-kata ini agak bersifat objektif, sedang pemakaian yang kedua sangat subjektif. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh siapapun. Secara harafiah, perkataan diperhamba berarti diletakkan di bawah kekuasaan. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Paulus, tetapi ia tidak berada di bawah kuasa perkara apapun. Dan segala sesuatu diperbolehkan dan sah baginya, tetapi ia tidak dikendalikan atau diperhamba atau diletakkan di bawah kekuasaan apapun. Ayat 12 dapat dianggap sebagai suatu pepatah yang mengendalikan penanggulangan Rasul terhadap masalah-masalah yang disinggung dalam bagian berikutnya, dari pasal 6 ayat 13 sampai pasal 11 ayat 1. Ketika Anda mempertimbangkan apakah Anda akan melakukan suatu perkara atau tidak, Anda perlu bertanya, apakah Anda di bawah kuasa atau kendali perkara tersebut atau tidak? Jika suatu perkara mengendalikan atau menguasai Anda, janganlah Anda melakukannya. Sebagai contoh, Anda mungkin ingin tahu apakah boleh makan makanan-makanan tertentu. Makanan-makanan tersebut boleh saja dimakan, asal mereka jangan menguasai Anda sedikit pun. Kita harus menanggulangi sampai tuntas segala sesuatu yang menguasai kita. Saudara Silitonga, minggu lalu saya berbicara dengan anak saya tentang ayat ini ketika dia sedang bermain game komputernya. Memang tidak ada yang salah dengan bermain game, tetapi jangan sampai kita diperhamba oleh game tersebut. Hari ini kita bisa melihat banyak orang diperhamba oleh sesuatu, bukan? Bukan hanya diperhamba oleh hal-hal yang berkaitan dengan olahraga, tetapi juga oleh banyak hal lainnya. Tetapi berbicara mengenai diperhamba oleh olahraga, itu adalah sesuatu yang sangat sensitif, bukan? Saya percaya bahwa olahraga adalah salah satu hal yang paling jelas dan paling sensitif untuk dijamah. Karena hal itu bisa menginfeksi seluruh masyarakat kita. Saudara Witness Lee pernah berbicara mengenai orang-orang yang diperhamba oleh sepak bola sampai suatu taraf di mana demi sepak bola mereka rela kehilangan pekerjaan mereka atau bahkan rela kehilangan istri mereka atau apapun. Hal itu terjadi tidak hanya kepada para pemain bolanya saja, tapi juga kepada para pemirsa, yaitu orang-orang yang menontonnya. Mungkin lebih berdampak pada para pemirsa. Iya, saya rasa juga begitu. Mereka terjebak dalam kegairahan dan kuasa ini. Ini adalah sebuah kuasa, suatu kekuatan, dan kita harus menanggulangi dengan tuntas apapun yang memiliki kuasa atas diri kita. Saya rasa ini adalah kalimat kunci hari ini, yaitu bahwa kita harus menanggulangi dengan tuntas
apapun yang memiliki kuasa atas diri kita, terutama yang mempengaruhi tubuh kita. Saya setuju dengan Anda. Kita akan kehabisan waktu hari ini karena kita mengambil begitu banyak waktu untuk mengembangkan poin-poin ini. Jadi saya akan berhenti sekarang untuk masuk ke bagian terakhir dari Saudara Witness Lee, dan kemudian kita akan kembali untuk menyimpulkan berita program hari ini. Mari kita mendengarkan bagian terakhir dari Saudara Witness Lee, dan kemudian kita akan kembali untuk bersekutu lebih lanjut. The body is not for fornication. Dalam ayat 13, Paulus juga berkata, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh kita diciptakan bagi Tuhan, dan Tuhan di dalam kita adalah untuk tubuh kita. Dalam ayat 13, Paulus meneruskan ucapannya, makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Makanan dan perut adalah untuk keberadaan tubuh. Keduanya tidak berarti apa-apa. Allah akan membinasakan keduanya. Walaupun Paulus mengatakan bahwa tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh, namun ia tidak mengatakan bahwa Allah itu untuk perut atau makanan. Allah akan membinasakan perut dan makanan, tetapi tidak demikian dengan tubuh kita. Tubuh kita adalah untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh kita. Dalam ayat 14, Paulus berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Allah telah membangkitkan tubuh Tuhan dan telah menetapkan bahwa tubuh kita akan berbagian dalam tubuh Tuhan yang mulia di dalam kebangkitan, dan akan dibangkitkan menjadi yang tidak dapat binasa. Inilah penebusan tubuh kita. Dalam ayat 13 dan 14, kita memiliki janji ganda. Pertama, Tuhan adalah untuk tubuh. Kedua, Allah akan membangkitkan tubuh. Dari Roma pasal 8 ayat 11, kita mengetahui bahwa pada hari ini pun tubuh kita yang fana bisa menerima suplai dari hayat kebangkitan dan ditopang olehnya. Walaupun aspek pertama dari janji ganda itu adalah untuk masa kini, namun aspek kedua adalah untuk masa mendatang. Tuhan adalah untuk tubuh kita hari ini, tetapi Allah akan membangkitkan tubuh kita di masa mendatang. Kebangkitan tubuh ini ditujukan kepada transfigurasi. Ketika tubuh kita dibangkitkan, tubuh kita akan ditransfigurasi. Dalam ayat 15, Paulus meneruskan ucapannya, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi, akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kesatuan kita dengan Tuhan adalah secara rohani dan secara jasmani. Walaupun hari ini kita tidak bisa memahaminya sebanyak itu, tetapi suatu hari hal ini akan dinyatakan sepenuhnya bahwa kita benar-benar bersatu dengan Tuhan di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Suatu hari tubuh kita akan mutlak serupa dengan tubuh Tuhan yang mulia di dalam kebangkitan. Saudara Silitonga, saya sangat menikmati bagaimana pelajaran hayat ini menyajikan ayat demi ayat dari seluruh Alkitab. Tidak ada yang tertinggal. Kita benar-benar mengambil setiap ayat.
dan mengenai perbandingan antara kuasa yang memperhamba manusia dengan kuasa yang akan mengubah tubuh kita, bagaimanakah pendapat Anda? Saya rasa ini adalah perkara yang sangat besar, Saudara Aldo. Program hari ini berpusat pada fakta bahwa kita seharusnya tidak menyalahgunakan tubuh kita yang sebenarnya memang sungguh-sungguh adalah hak kita. Karena tubuh kita ini benar-benar adalah untuk Tuhan dan Tuhan adalah untuk tubuh kita. Saya sangat tersentuh dengan perkara ini karena penyalahgunaan tubuh akan membunuh kita dan menghancurkan kita sehingga kita tidak bisa berbagian dalam kerajaan yang akan datang. Tapi ada fakta lainnya, yaitu bahwa kita akan berpartisipasi dalam kebangkitan sama seperti Tuhan Yesus. Ini adalah berdasarkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Ayat tersebut mengatakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Di sini dikatakan kita akan melihat Tuhan dalam keadaannya yang sebenarnya, yaitu yang sekarang, yaitu Tuhan dalam tubuh kemuliaannya. Ayat itu tidak mengatakan bahwa kita akan melihat Tuhan seperti apa adanya Dia dahulu, yaitu ketika Dia hidup di bumi dalam tubuh dagingnya. Banyak orang ingin melihat Dia dalam tubuh fisiknya, tetapi tidak. Dia berada dalam tubuh kemuliaan, dan kelak kita akan dibangkitkan untuk berpartisipasi dalam tubuh yang dimuliakan ini. Tapi sekarang, karena rohnya ada di dalam roh kita, kita benar-benar sedang mengalami hayat itu, bahkan di dalam tubuh fana kita. Hari ini, kehidupan gereja sebagian besar bersifat fisik, karena kita berkumpul secara fisik. Jika kita merusak tubuh fisik kita dengan apa yang kita makan, atau dengan menyalahgunakan pernikahan, semua hal itu akan merusak kesaksian kita di dalam tubuh Tuhan. Meskipun demikian, kita akan dibangkitkan. Tuhan akan mengubah tubuh fana kita menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Karena itulah kita perlu menjauhkan diri kita dari diperhamba oleh apapun yang bisa mengalihkan kita, sehingga kita tidak menjadi satu roh dengan Tuhan. Baik sekali, Saudara Sri Tonga. Saya sungguh menghargai persekutuan Anda yang penuh dengan pengalaman, dan kami semua gembira Anda bisa hadir di sini. Meskipun saya sudah memiliki beberapa uban Anda menandakan Anda memiliki banyak pengalaman hidup. Dan apa yang baru saja Anda katakan itu sangat baik, yaitu mengenai kehidupan gereja adalah perkara fisik. Bahkan mungkin 80% dari hidup gereja adalah bersifat fisik. Jika kita tidak menjaga hal-hal fisik, maksud saya walaupun kita mungkin ingin mencari hal-hal rohani, tapi Anda juga harus tetap menjaga tubuh Anda. Jika Anda tidak memiliki tubuh, Anda tidak dapat mempersembahkannya kepada Tuhan. Saudara Sri Tonga, saya sangat senang Anda bergabung dengan kami untuk pelajaran hayat hari ini. Ya, terima kasih banyak juga Saudara Aldo. Saya sangat senang bisa berada di sini. Baiklah, waktu kita sudah habis. Dan kami sangat mengapresiasi Anda semua yang sudah bergabung dengan kami pada program hari ini. Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pelajaran Hayat Alkitab, silakan masuk ke website kami, yaitu pelajaranhayat.com. Mewakili Saudara Sri Tonga, saya Aldo. Terima kasih telah bergabung bersama kami untuk mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Saudara Witness Lee. Di dalam dua kitab, yaitu kitab pertama dan kitab terakhir dari Alkitab, Allah menyajikan dirinya kepada manusia sebagai pohon hayat. Di sepanjang Alkitab, Allah digambarkan sebagai makanan untuk dimakan oleh manusia dan sebagai hayat bagi kenikmatan mereka. Di dalam buku Pohon Hayat, Saudara Witness Lee menyajikan suatu pemandangan ke dalam hati Allah yang kurang dipahami dan jarang dialami oleh orang-orang Kristen hari ini. Buku ini mewahyukan kedambaan Allah, yaitu agar kita menerima Kristus
mengalami Kristus, dan menikmati Kristus sebagai persediaan kita setiap saat. Pohon Hayat dari Yayasan Perpustakaan Injil tersedia di toko buku Kristen.